Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semua. Bagaimana kabar, sehat? Alhamdulillah. Semoga dengan kesehatan kita ini bisa melaksanakan aktivitas, terutama kita dalam kondisi COVID ini tetap masih bisa sekolah, masih tetap bisa belajar. Sebelum kita mulai, marilah kita berdoa dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Anak-anakku semuanya, pada kesempatan kali ini kita berjumpa lagi dengan melanjutkan materi dari yang sudah Bu Pani sampaikan kemarin. Kita masih ada kaitannya dengan sekarang, yaitu sedikit kita ulas mengenai materi yang kemarin, yaitu tentang penerapan Pancasila dari masa ke masa. Jangan sampai lupa bahwa Pancasila sejak lahir itu dalam pelaksanaannya itu ada 4 masa kan? Masa pasca kemerdekaan, masa Orde Lama, masa Orde Baru, dan terakhir adalah masa reformasi sampai sekarang. Nah, ini materi tersebut masih ada kaitannya dengan apa yang Bu Pani sampaikan sekarang, yaitu bahwa sekarang akan kita sampaikan materi tentang dinamika nilai-nilai Pancasila sesuai dengan perkembangan zaman. Fakta sejarah membuktikan Pancasila mengalami suatu proses yang panjang, menghadapi suatu tantangan yang luar biasa. Ini membuktikan bahwa kita dengan mempelajari tentang Pancasila dari lahirnya sampai kurun waktu sekarang ini ternyata berat sekali, memberikan yaitu motivasi yang besar, motivasi yang luar biasa untuk kita lebih mencintai Pancasila untuk dijadikan yaitu pedoman dalam kehidupan sehari-hari, baik dalam kehidupan masyarakat, bangsa, dan negara. Nah, untuk dinamika nilai-nilai Pancasila, yang pertama adalah hakikat ideologi Pancasila sebagai ideologi terbuka. Saya ulangi, yang pertama adalah hakikat Pancasila sebagai ideologi terbuka. Bahwa setiap negara yang merdeka pasti mempunyai ideologi, termasuk Indonesia. Ideologi bangsa Indonesia dengan ideologi bangsa-bangsa lain itu berbeda. Terutama yang kita pelajari adalah tentang ideologi Pancasila sebagai ideologi terbuka, dan nanti kita bandingkan, kita berwawasan jauh terhadap negara lain, yaitu bahwa ideologi terbuka ini mempunyai yaitu keunggulan dibanding dengan ideologi yang dimiliki oleh bangsa lain sebagai ideologi tertutup. Di antaranya apa? Yaitu kita bahas secara singkat bahwa Pancasila ini mempunyai sistem pemikiran yang terbuka. Dari bisa menyerap berbagai elemen, tidak menutup kemungkinan dari pola pikir. Yang penting adalah menunjukkan nilai-nilai pemikiran dari bangsa Indonesia sendiri.
digali, diambil dari nilai-nilai luhur bangsa Indonesia. Jadi bukan dari nilai kepribadian, nilai luhur bangsa lain yang diadopsi ke bangsa Indonesia, bukan. Tapi itu adalah nilai yang diperoleh dari nilai-nilai luhur kepribadian bangsa Indonesia sendiri. Itu pada ideologi terbuka. Bahwa juga berikutnya adalah pada hakikatnya ideologi terbuka itu tidak diciptakan oleh bangsa lain. Entah itu bangsa Jepang yang mana pernah menjanjikan kemerdekaan Indonesia, bukan. Bangsa Belanda yang menghadiahkan kemerdekaan ke Indonesia, bukan. Bahwa pada hakikatnya ideologi terbuka yaitu Pancasila itu diciptakan oleh bangsa Indonesia sendiri. Berbeda dengan ideologi tertutup. Jadi nanti kalian bisa membandingkan antara ideologi terbuka dengan ideologi tertutup. Bagaimana dengan ideologi tertutup? Yaitu bahwa sistem pemikirannya adalah tertutup. Hanya orang-orang tertentu yang dianggap ataupun pemikirannya itu dijadikan sebagai landasan. Kemudian ada suatu kecenderungan untuk memaksakan kehendak kepada sekelompok orang atau seseorang. Jadi bukan apa? Bukan musyawarah mufakat. Kemudian ideologi tertutup itu diciptakan dari bangsa lain, pola pikir bangsa lain. Ini adalah dinamika Pancasila dengan perkembangan zaman diawali dari ideologi terbuka. Yang kedua adalah kedudukan Pancasila sebagai ideologi terbuka itu bagaimana? Bu Pani sampaikan secara singkat bahwa kedudukan Pancasila sebagai ideologi terbuka itu mempunyai peranan bahwa Pancasila sebagai dasar negara, kemudian Pancasila sebagai pandangan hidup, dan Pancasila sebagai ideologi negara. Itu mengenai kedudukan Pancasila yaitu sebagai ideologi terbuka. Masih satu, yaitu bahwa Pancasila mengandung gagasan sebagai ideologi terbuka. Maksudnya bagaimana? Yaitu bahwa Pancasila itu mampu menyesuaikan diri. Artinya nilai-nilai Pancasila itu bisa mengikuti akan perkembangan zaman. Dan nilai Pancasila itu berkembang, yaitu mengikuti juga akan perkembangan bagaimana negara itu mengalami suatu tingkat kemajuan, masih tetap relevan. Demikianlah dinamika nilai Pancasila sesuai dengan perkembangan zaman yang Bu Pani sampaikan. Untuk lebih jelasnya mohon anak-anak mendalami melalui buku paket, buku LKS maupun melalui media sosial untuk bisa lebih memahami tentang materi ini. Nah, setelah kalian memahami materi ini, mohon tugas dikerjakan, yaitu berupa tugasnya coba dianalisis
dipelajari, diteliti tentang ideologi terbuka dan ideologi tertutup. Setelah itu, tulis hasil dari analisis kalian, dikumpulkan sesuai dengan jadwal. Terima kasih anak-anakku, selamat belajar. Sekian dulu dari Bu Pardi. Wassalamualaikum